Senang sekali saya membersamai Bapak Ibu sekalian di malam hari yang penuh ceria ini. Dan izinkan saya sebentar lagi akan memaparkan Bapak Ibu sekalian terkait apa sih sebenarnya hipnosis terselubung dan bagaimana hipnosis terselubung ini bermanfaat atau memiliki mekanisme kepada kehidupan kita sehari-hari, Pak Ustadz. Tapi sebelumnya saya ingin eh, minta Bapak Ibu sekalian untuk ngechat ya Bapak sekalian. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan hipnosis terselubung, Bapak Ibu sekalian? Apakah silakan di chat Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan hipnosis terselubung? Silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan di chat. Kira-kira apa sih? Kan kalau hipnosis sendiri kan udah pada paham gitu ya. Tapi kira-kira apa sih hipnosis terselubung itu? Oke, Bapak sekalian. Bu Dewi, Bu Rizka Dewi, hipnosis tanpa diketahui orang lain. Nah, sudah pada paham ya. Bu Dinar, Umu Dinar, menghipnotis tanpa disadari. Hipnosis tersembunyi. Hipnosis orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Oke, hipnosis tanpa diketahui orang yang dihipnosis. Oke. Hipnotis yang tidak disadari. Oke. Terselubung, tersembunyi, invisible. Oke. Melakukan hipnosis diam-diam. Hipnosis tidak diketahui. Oke. Dari bahasanya terselubung, berarti tanpa sepengetahuan orang lain, tanpa disadari. Oke, sip, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya konsep dari hipnosis terselubung ini sudah Bapak Ibu sering kuasai sebenarnya setiap hari, bahkan sejak kecil pasti Bapak Ibu sekalian sudah mempraktekkan hipnosis terselubung. Hanya saja, malam hari ini kita akan menstrukturkan hipnosis terselubung dalam sebuah struktur atau pola-pola kalimat atau pola-pola pendekatan yang saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mempraktekannya, gitu ya. Baik, sekarang apakah Bapak Ibu sekalian masih ingat gitu ya, waktu Bapak Ibu sekalian masih kecil, kemudian pengen ngerayu untuk dibelikan sesuatu, misalkan dari orang tua ya. Jadi sekarang saya pengen Bapak Ibu sekalian ingat-ingat sejenak, gitu ya, tutup matanya, ingat-ingat sejenak, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa melihat ada seorang anak kecil, itu adalah Bapak Ibu sekalian, kemudian anak kecil itu ada melihat kedua orang tuanya, ya. Jadi kalau sekarang yang sudah senior, uh, sudah usia lanjut, mohon Bapak Ibu sekalian bisa mengingat sebuah peristiwa masa kecil di mana Bapak Ibu sekalian melihat di situ ada anak kecil, yaitu adalah diri Bapak Ibu sekalian yang sedang merayu kedua orang tua untuk dibelikan sesuatu. Apa itu balon, apa itu mainan, apa itu video games, mungkin seperti itu ya. Nah, kira-kira Bapak sekalian, caranya seperti apa? Bisa di-chat Bapak sekalian. Cara merayu Bapak Ibu sekalian waktu kecil kepada orang tua. Kira-kira seperti apa Bapak sekalian? Ngerayunya, pengen dibeliin sesuatu. Cara merayunya seperti apa? Apakah dengan pola-pola bahasa? Saat itu kan nggak ngerti ya. Wah, yes. Udah dapet ya. Merengek, oke. Okay. Ya, Pak Suprawoto, oke. Okay. Merengek, Bu Dewi merengek dengan gelendot-gelendot ibunya, oke, okay. Cocok. Kemudian besok gajian mau dibeliin ini Pak Bu, oke. Okay. Wah ini nih, Pak Re atau Bu Re nih, ini udah paham banget sebuah pola di mana kayaknya Papa habis gajian ya, gitu ya. Oke, merengek, bermanja-manja, sip. Sampai detik ini kayaknya, wah membantu, ibu lebih giat, oke. Saya nawarin buat minuman kesukaan Abah, oke. Siap, merengek. Dari tadi belum belum dapat menangis belum ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nggak dengan cara tangisan ya.
Kalau saya sederhana dulu, saya nangis aja kejar selesai. Oke, ngambek kok. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, hipnosis terselubung ini sebenarnya salah satu bentuk komunikasi yang kita sebut bisa menggunakan tanpa kata-kata. Jadi menggunakan tanpa kata-kata kayak tadi, merengek, nangis, kemudian tiba-tiba peluk, memeluk orang tua, bersih-bersih, giat kerja, segala macam. Inilah yang kita sebut sebagai bagian dari hipnosis terselubung, Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun yang kita niatkan dan kita ada visi misi yang hanya kita yang tahu, itu yang kita sebut sebagai hipnosis terselubung. Jadi maksud tujuan kita tidak kita utarakan. Itu aja bedanya Bapak sekalian dengan hipnosis yang secara formal atau hipnosis secara langsung. Jadi kalau hipnosis langsung kan seringkali kita kelihatan banget ya, tutup mata Anda, dengarkan suara saya. Mulai sekarang Anda semakin tenang, semakin nyaman gitu ya. Nah ini enggak gitu Bapak sekalian. Ya, jadi kita bisa menggunakan tadi trik-trik tadi, merengek, nangis, tiba-tiba terisak gitu ya, tiba-tiba kejar nangisnya, ya itulah namanya hipnosis terselubung. Kenapa? Karena hanya kita yang tahu tujuan kita. Orang lain nggak tahu, visi misi kita nggak tahu. Itulah yang kita sebut sebagai salah satu hipnosis terselubung. Ya. Kemudian masih ingat nggak Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita deketi teman-teman kita waktu dulu, ya, waktu sekolah, gitu. Ya, kan dulu kalau nggak salah ada anak basket gitu, anak voli, anak olahraga, anak rohis, anak seniman gitu ya, anak band dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian dari dulu udah ahli hipnosis terselubung, maka kotak-kotak itu nggak ada lagi. Ya, jadi kita kadang-kadang bisa jadi anak band juga bisa, walaupun kita nggak bisa main musik gitu ya. Kita bisa jadi anak OSIS bisa, apapun bisa. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan bagaimana pola komunikasi yang bisa membongkar sebuah limitasi-limitasi yang ada di lingkungan kita, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, apakah Bapak Ibu sekalian masih ingat waktu kita ingin memberikan sebuah jawaban-jawaban terbaik di saat job interview? Ingat ya Bapak sekalian, saat kita job interview, ini kita seringkali dilihat oleh HRD gitu ya. Ini sebagai bagian secara utuh. Jadi bukan hanya cara kita berbicara, tapi postur kita, body language kita semuanya diperhatikan. Nah disitulah sebenarnya kita akan terlihat bagaimana sebuah motivasi kita, harapan kita, keinginan motivasi atau uh, niat kita terlihat dari bagaimana nuansa kita untuk apakah kita serius atau kita setengah-setengah atau kita benar-benar membutuhkan pekerjaan itu. Itu bisa terlihat Bapak Ibu sekalian. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya kita secara tidak langsung berkomunikasi secara bawah sadar kepada lingkungan sekitar kita. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi hipnosis tidak langsung ini adalah di satu sisi kita berkomunikasi dengan halus pada lingkungan sekitar kita. Namun di sisi lain, kita juga harus mengamati lawan bicara kita selama kita sedang uh, berkomunikasi dengan mereka. Seperti itu ya Bapak-Ibu sekalian. Oke, masih ingat Bapak-Ibu sekalian bagaimana sebuah kata-kata emosional digunakan untuk merayu calon pembeli kita. Nah, kata-kata emosional ini adalah bagian dari hipnosis terselubung, ya Bapak-Ibu sekalian. Nah, kenapa kata-kata emosional ini? Karena kata-kata ini akan bermain di level pikiran bawah sadar. Jadi bagaimana sebuah kata-kata ini mampu untuk menembus yang kita sebut pikiran bawah sadar. Begitu ya, Bapak sekalian. Oke, ikutin kegiatan yang akan didekati. Oke, Bapak Ibu sekalian, kira-kira apakah saat Bapak Ibu sekalian didekati
oleh pasangan dulu ya, pasangan yang dulu membuat Bapak Ibu sekalian terikat sekarang dengan hubungan suami istri ya. Jadi yang tadinya tidak terikat jadi terikat. Apakah di hipnosis secara terselubung nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Bisa dicek. Atau benar-benar hipnosis langsung? Kira-kira rayuan cinta itu hipnosis terselubung atau hipnosis langsung? Bisa dicek Bapak Ibu sekalian. Oh, oh dulu LDR sih. Terselubung. Oke, Pak Imam menganggap termasuk terselubung. Ya, Bumia, oke, terselubung Bumia. Double terselubung, iya terselubung. Oke, ini kalau bapak-bapak merasa terselubung, yang ibu-ibu juga terselubung gitu ya. Benar ya, terselubung ya, pasti terselubung, ya kan? Oke, pendekatan komunikasi. Oke, jadi hipnosisnya terselubung atau hipnosis langsung? Oh, ikut kuliah di tempat yang sama dan itu terselubung. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terkadang sebuah komunikasi yang berhasil kita bisa sebut sebagai hipnosis. Jadi hipnosis secara sederhana adalah komunikasi yang berhasil. Jadi kalau kita berkomunikasi dan komunikasi itu berhasil membuahkan hasil seperti kita jadi nikah sama dia, kita jadi dekat sama dia jadi traktir sama kita. Nah itu kita sebut sebagai hipnosis. Ya. Nah, nuansa terselubung itu ada di sebuah pola dan mekanismenya. Seperti apa pola dan mekanismenya, dan sebenarnya manfaat apa saja sih yang diperoleh dari hipnosis terselubung. Oke, kita lanjut ya Bapak sekalian. Nah, mengapa kita menggunakan hipnosis terselubung? Itu dulu pertanyaannya Bapak sekalian. Jadi hipnosis terselubung dianggap sebagai sebuah bentuk atau seni atau cara diam-diam tapi efektif untuk mempengaruhi pikiran seseorang. Jadi sekali lagi ya Bapak sekalian, ini adalah bentuk seni atau ada uh, art of communication gitu ya. Jadi ada seni komunikasi yang secara diam-diam tapi efektif. Tugasnya adalah untuk mempengaruhi pikiran seseorang. Jadi mempengaruhi ya Bapak sekalian. Bukan mengontrol ya. Jadi kalimatnya mempengaruhi. Nah, teknik covered hypnosis, kalau di luar sana namanya covered hypnosis atau hipnosis terselubung, ini bermanfaat yang pertama adalah meningkatkan hubungan baik. Baik kepada teman, keluarga, kerabat, atasan, bawahan, guru, dan murid. Berbeda dengan hipnosis langsung, Bapak Ibu sekalian. Saat Bapak Ibu sekalian menggunakan hipnosis tidak langsung atau covered hipnosis atau hipnosis terselubung, maka Bapak Ibu sekalian bisa menggunakannya kepada keluarga terdekat, termasuk pasangan, termasuk orang tua kita sendiri, termasuk anak kita, termasuk uh, istri kita. Kalau bapak-bapak, istri tetangga juga bisa. Jadi bisa menggunakan teknik covered hypnosis untuk meningkatkan hubungan baik. Contoh misalkan sama tetangga nggak akur, sering marah-marahan, sering nggak tegur sapa, bisa menggunakan teknik covered hypnosis Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, covered hypnosis selain untuk dapat meningkatkan hubungan baik, misalkan yang sama orang tua, kok udah lama kok nggak telepon-teleponan, saya minta Bapak Ibu sekalian coba deh pakai teknik covered hypnosis sambil nelpon orang tua yang udah lama mungkin hubungannya nggak nyaman, nggak baik gitu. Dan ini nggak boleh ditunda-tunda Bapak sekalian, jadi udah tahu konsep ini langsung kontak orang tua. Gitu ya, seperti itu ya Bapak sekalian. Yang kedua adalah dengan kita menggunakan covered hypnosis, karena covered hypnosis ini kan hanya kita yang tahu, visi misinya kita yang tahu, tujuannya, maksud dan tujuan kita yang tahu. Nah, itu kita dapat menghasilkan keuntungan tertentu, seperti mengoptimalisasi kinerja dari pekerjaan. Mungkin bisa meningkatkan omset juga bagi yang Bapak Ibu sekalian yang berbisnis, kemudian meningkatkan pendapatan, kekuasaan, ya, kepercayaan, ketenaran, dan lain sebagainya, Bapak sekalian. Dan cover hipnosis untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mendharma baktikan dirinya untuk jadi seorang hipnoterapis itu sangat efektif banget untuk klien-klien yang sifatnya masih malu-malu gitu ya, atau masih belum
atau masih ketakutan dari istilah hipnosis ini, maka kita menggunakan hipnosis terselubung atau kita sebut covert hypnosis. Nah, manfaat yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian untuk menarik seseorang. Ya, jadi misalkan punya teman, kita tarik lebih ke privacy, akhirnya kita jadikan pasangan kita seperti itu. Atau punya atasan, punya bawahan, kita bisa masuk ke dalam ranah privasi kita. Jadi hipnosis terselubung, karena ini sifatnya terselubung, kita manfaatkan untuk ketiga hal ini, Bapak Ibu sekalian. Ini salah tiganya ya, masih ada salah yang lainnya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini ada tiga hal mengapa kita perlu dasar. Oke, Oke, sampai detik ini kira-kira masih semangat Bapak Ibu sekalian? Pengen lihat chat semangatnya nih. Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Masih ya, Bu Dewi masih, Pak OJK masih, Bu Mia, Bu Mia pasti, Pak Imam masih, Bu Alifa masih ya, masih semangat ya Bapak sekalian ya. Gas. Sekarang lagi momentum gas ya. Oke, Semangat. Bapak Ibu sekalian, lanjut ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya nih, kesimpulan. Hipnosis terselubung merupakan salah satu cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ini salah satu cara ya, mungkin banyak caranya. Ini salah satu cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu ya, Bapak sekalian. Oke, namun sebelum itu, kita akan kembali ke, ingin mengingatkan sebuah konsep komunikasi bawah sadar. Bagaimana data dan informasi itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar dan dia menjadi keyakinan atau menjadi self-belief bagi si penerima informasi tersebut gitu ya. Jadi kalau kita berbicara dengan lawan bicara kita, selama informasi itu bisa masuk dan dipercaya, maka kita mampu menembus si pikiran bawah sadar dari lawan bicara kita. Seperti itu ya konsepnya Bapak sekalian ya. Oke. Jadi saya mengingatkan ada pikiran sadar dalam diri kita, ada pikiran bawah sadar di dalam diri kita. Pikiran sadar kita punya kemampuan mempengaruhi sekitar 12% kita, namun pikiran bawah sadar itu sangat mempengaruhi, ya, hampir sekitar 4 kali, 8 kali lipat gitu ya, di mana 88% mampu mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku dari diri kita. Seperti itu ya Bapak sekalian ya. Jadi kekuatannya dahsyat di pikiran bawah sadar ini. Artinya apa? Artinya misalkan kalau data dan informasi yang yang diberikan ya Bapak sekalian, saat kita berbicara kepada lawan bicara kita, data dan informasi yang kita berikan ini jika dia masuk ke pikiran bawah sadar, maka dia dapat mengupdate ya Bapak sekalian atau mempengaruhi sebuah database kehidupan dari si lawan bicara kita. Jadi saat kita ingin masuk ke dalam pikiran bawah sadar Bapak sekalian, maka otomatis inilah rahasianya ya. Jadi walaupun antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini ada yang kita sebut sebagai uh, uh, trust ya, atau sebagai dinding pemisah gitu ya, atau ada tembok pemisah antara pikiran sadar dan bawah sadar, tapi sebenarnya pemisah ini ada pintunya sebenarnya gitu ya. Nah, di dalam level 1 yang Bapak Ibu sekalian sudah pelajari, kita mengenal di sini adalah ada istilah namanya titik kritis gitu ya, ada yang namanya filter mental. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar di situ, di mana kalau filter mental ini tugasnya adalah memfilter ya, mana yang baik, mana yang enggak, mana yang rasional, mana yang tidak. Tetapi kalau sudah ketembus di sini, maka nggak ada lagi istilah rasional dan irasional, nggak ada lagi. Semuanya netral Bapak sekalian. Apapun data, informasi akan ditelan bulat-bulat dan mampu mempengaruhi 88% ke dalam pikiran, perasaan, dan perilaku atau tindakan tubuh diri kita. Seperti itu ya Bapak sekalian. Nah, rahasianya ada di mana? Sebenarnya data dan informasi itu akan dinikmati oleh pikiran bawah sadar jika, ini ada jikanya Bapak sekalian dicatat, jika
dia ada kaitan dengan pengalaman pengalaman hidup orang itu, ya. Jadi pengalaman saat kita berbicara terkait dengan pengalaman hidup, maka otomatis kita sedang berbicara dengan pikiran bawah sadar orang lain. Artinya kita sedang mengakses pikiran bawah sadar orang lain. Kalau misalkan saya berbicara dengan seseorang gitu ya, maka saat saya bisa bertanya terkait dengan hal-hal pengalaman hidup lawan bicara kita, maka otomatis sebenarnya kita sedang berbicara dengan pikiran bawah sadar orang lain. Jadi kata kuncinya hipnosis terselubung itu adalah bagaimana kita mampu mengakses pikiran bawah sadar lawan bicara kita dengan apa? Dengan mengakses database yang punya anak. Saya punya istri, anak saya sekian. Kemudian istri saya tetap satu gitu ya. Maka otomatis kita sudah mulai bisa sedikit masuk menembus rasnya atau menembus filter mental. Tapi kalau dia mau curhat lagi, dia udah mulai curhat, wah anak saya nih kemarin sebenarnya bisa banget keterima dokter tapi kok nggak jadi gitu. Kenapa Pak nggak jadi? Gimana perasaannya? Iya sedih. Nah ini udah mulai masuk ke database kehidupan. Disinilah sebenarnya hipnosis terselubung udah bisa aktif nih Bapak sekalian. Itu ya rasanya seperti itu ya. Oke, inilah yang bisa menjadikan sebuah kepercayaan menjadi sebagai sesuatu yang absolut Bapak sekali. Ya, jadi sesuatu yang sudah bisa terakses ke database kehidupannya itu menjadi sesuatu yang absolut gitu ya. Sehingga apa? Sehingga semua data, saran dan informasi menjadi belief system yang terakumulasi itu ada di sini. Kira-kira seperti itu ya. Ini yang kita sebut sebagai komunikasi bawah sadar. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan mencuplik gitu ya, ada istilahnya namanya hukum bawah sadar. Nah, di dalam dan keluar dari kondisi hipnosis 100 hingga 200 kali per hari, Bapak sekalian. Artinya tanpa Bapak Ibu sekalian, misalkan Bapak sekalian ketemu orang, kemudian tanpa Bapak Ibu sekalian membuat tanpa melakukan induksi ya, induksi misalkan tutup mata Anda, dengarkan suara saya, sebentar lagi Anda mau memasuki sebuah kondisi bla 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 bla. Tanpa melakukan itu, sebenarnya secara alami orang itu masuk 100 sampai 200 kali kondisi hipnosis setiap hari itu Bapak sekalian. Jadi kalau Bapak sekalian curhat, kasih saran yang positif, kalau misalkan orang itu pas ya dalam rentang 100 sampai 200 kalinya di kondisi hipnosis ya maka dia akan dengar Bapak Ibu sekalian ya. Dan begitu juga misalkan kita sama anak kita. Saat Bapak Ibu sekalian marahin anak dan anak itu dalam kondisi hipnosis alami di mana kondisi itu akan muncul 100 hingga 200 kali per hari, maka dialah yang akan meresap ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi kalau kita marahin, pas bentak-bentakin anak, pas anak dalam kondisi hipnosis nih, secara alami Bapak sekalian, maka dia akan tersimpan ke pikiran bawah sadar dan bersifat permanen dan mempengaruhi 88% dari pikiran, perasaan, dan perilaku anak. Kira-kira seperti itu. Dan ini berlaku untuk semuanya, bisa ke teman, ke atasan, ke bawahan, ke tetangga, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya Bapak-Ibu sekalian. Karena kita ada yang namanya peristiwa alami di mana seseorang itu bisa masuk 100 hingga 200 kali per hari kondisi hipnosis tanpa diinduksi. Jadi alami saja kita masuk ke kondisi hipnosis 100 sampai 200 kali per hari. Dan 100 sampai 200 kali per hari ini setara Bapak Ibu sekalian dengan kondisi REM atau deep theta. 200 kali per harinya tuh deep theta Bapak sekalian, di mana kalau sampai deep theta informasi apapun itu masuk dan tersimpan secara permanen gitu ya. Nah, yang benar-benar real deep theta itu bisa 7 sampai 8 kali per hari. Ya. Jadi kalau teman-teman muslim itu Bapak sekalian, kalau satu hari kan kita laporan 5 kali ya, 5 kali dalam satu hari subuh, duhur, asar, maghrib, isya gitu ya. Nah ini diharapkan kita setiap kali kita melaksanakan ibadah,
maka kita masuk ke deep theta yang benar-benar kelasnya adalah rapid eye movement. Jadi benar-benar kelasnya masuk ke kelas di bawah 7 Hz itu ya. Kalau gelombang otak gelombang pikirnya seperti itu. Kemudian saya ngutip lagi terkait dengan hukum bawah sadar lainnya Bapak-Ibu sekalian, di mana kita semua ini sebenarnya adalah memori. Jadi kalau misalkan siapa sih kita? Ya kita tuh memori Bapak-Ibu sekalian. Kita adalah sebuah proses yang terdiri dari memori dari kita lahir sampai kita berdiri saat ini atau kita hidup saat ini. Memori atau kenangan ini Bapak Ibu sekalian, inilah yang saat kita mengingat memori-memori negatif Bapak Ibu sekalian, maka itulah cerminan diri kita yang sekarang. Saat kita mengingat memori-memori positif, maka itulah yang mencerminkan diri kita. Misalkan saat kita mengingat di saat kita pernah dizolimi, kita pernah dikata-katain, kita pernah dibully, ya itu jadi cerminan diri kita. Makanya peristiwa-peristiwa yang negatif Bapak Ibu sekalian, kalau sudah belajar di level 2, itu perlu dilakukan yang namanya relearning atau pembelajaran ulang. Kenapa sih peristiwa-peristiwa negatif itu ada dalam diri kita? Kenapa sih peristiwa-peristiwa negatif itu hadir dalam diri kita? Dan nanti kalau kita sudah relearning, itu adalah bagian dari proses pewarnaan dari hidup kita. Kurang lebih seperti itu, Bapak sekalian. Sekarang, saya pengen Bapak Ibu sekalian ya memejamkan mata sejenak Bapak Ibu sekalian. Pejamkan mata. Kemudian saya pengen Bapak Ibu sekalian mengingat sebuah kenangan, sebuah memori positif. Saya pengen Bapak Ibu sekalian hanya mengingat memori positif. Apa yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian? Saya pengen Bapak Ibu sekalian mengingat diri Bapak Ibu sekalian waktu kecil, dan saya pengen Bapak Ibu sekalian mengingat wajah dari kedua orang tua di saat posisi beliau juga masih muda. Jadi artinya posisi Bapak Ibu sekalian masih kecil dan posisi kedua orang tua juga masih muda belia, di mana Bapak Ibu sekalian mungkin masih balita. Nah, saya pengen Bapak sekalian mengerahkan memori itu, ingat ya, memori positif ya, di mana ada senyuman dari kedua orang tua. Tekniknya bagaimana? Tekniknya ingat sekarang, bagi yang kedua orang tua Bapak Ibu sekalian masih ada. Bapak Ibu sekalian bisa mengingat beliau. Ingat-ingat senyumannya sekarang. Kemudian flashback ke belakang, buat yang tadinya sudah ada kerutan di wajah orang tua. Kembalikan wajahnya jadi muda lagi. Kemudian buat senyumannya. Bagi yang agak kesulitan, ingat-ingat foto beliau yang lagi ada di tembok. Misalkan seperti itu. Ingat-ingat foto itu, kemudian jadikan beliau, mereka berdua tersenyum sama diri Bapak Ibu sekalian, sama diri kita. Saat mereka tersenyum, bisa ayah, bisa bunda, bisa bapak, bisa ibu, bisa mama, bisa papa, maka tugas Bapak Ibu sekalian tersenyum. Senyuman ini adalah senyuman ketulusan, di mana ingat kita adalah memori, di mana memori yang kita ingat adalah mencerminkan siapa diri kita sekarang. Saat kita mampu tersenyum, it means kita adalah bagian orang yang bahagia, yang bisa menikmati bagaimana keindahan dari kehidupan ini melalui bagian dari kedua orang tua kita. Oke, Bapak sekalian, bagi yang tadi keinget, ya, keinget bisa membayangkan kedua orang tua yang wajahnya masih muda, gitu ya, bisa dicat, nah, gitu ya. Yang nggak bisa juga nggak apa-apa, bisa dicat juga. Kayak contohnya tadi ada tuh Pak Re atau Bu Re,
udah lupa mukanya, ya, sebab sudah dua-duanya oke. Nah, saat kita uh, saat kita mampu mengingat, ya, mengingat artinya pikiran kita menganggap orang tua kita adalah bagian terpenting dalam diri kita, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, mulai sekarang bagi yang udah lupa itu, gitu ya, saya minta adalah jadikan memori kenangan indah itu adalah hal yang penting gitu. Jadi memori yang tadinya, aduh saya udah lupa orang tua, artinya kita melupakan sebuah memori yang indah. Tapi mungkin bisa ada sebagian dari kita yang menganggap bahwa orang tua itu jadi masalah sama kita. Ada juga yang seperti itu. Beberapa klien saya seperti itu. Gitu. Tapi tugas kita jadi hipnoterapis adalah me, mempelajari ulang mengapa hal itu bisa terjadi dan itu adalah sebenarnya yang mencerminkan diri kita sekarang. Oke, bisa membayangkan, tapi suaranya putus-putus. Oh, putus-putus ya. Ingat, bisa mengingat kenangan indah, tapi kok sedih ya? Ya, Bapak Ibu sekalian, saat kita sedih, saat kita gembira, saat kita bisa tersenyum, itu adalah bagian dari respon yang kita berikan terhadap memori. Jadi bebas aja Bapak sekalian, itu bagian dari bagaimana kita merespon terhadap situasi dan kondisi gitu ya. Dan hal yang wajar gitu. Nanti kita akan bahas kenapa sih kita bisa sedih, kenapa bisa tersenyum, dan kenapa kita bisa biasa aja gitu ya, atau kenapa kita bisa lupa gitu ya. Nanti kita akan bahas setelah ini ya Bapak-Bapak sekalian terkait dengan saat kita mengingat sebuah memori. Bu Murni, ingat saya lihat ayah senyum lebar, lihat ibu saya senyum tertawa. Kok saya jadi mewek gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa bisa seperti itu. Ingat sama ibu cantik sekali, bapak ganteng. Oke, ingat tapi sedih karena sudah nggak ada keduanya. Oke. Nah, nanti kita akan bahas Bapak Ibu sekalian, mengapa sih ada sebagian yang bisa masih mengingat, ada sebagian yang memang agak kesulitan gitu ya, untuk mengingat sebuah memori khususnya orang tua gitu ya. Oke, Pak Adi Pras, teringat jelas. Saya saat pulang, ingat Ibu saat pulang ngajar. Oke ya, jadi kalau tiba-tiba kita sedih gitu ya wajar. Kenapa? Ini habis ini kita akan bahas. Oke, jadi apa sih sebenarnya hipnosis terselubung ini Bapak sekalian? Pertama, hipnosis terselubung adalah upaya untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang tanpa mereka tahu bahwa mereka sedang dihipnosis. Ya, tadi Bapak Ibu sekalian sudah menjawabnya itu ya. Yang kedua adalah hipnosis terselubung adalah sebuah bentuk percakapan Bapak Ibu sekalian. Jadi ngobrol-ngobrol aja, nggak usah suruh minta tutup mata, suruh tangannya nempel, nggak usah, nggak perlu melakukan seperti itu. Yang ngobrol biasa saja. Tetapi yang intinya adalah Bapak Ibu sekalian sedang punya misi, punya visi untuk menghipnosis gitu aja. Tapi bentuknya sebuah percakapan. Gitu ya. Yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian perlu memilih sebuah kata-kata atau menciptakan pola-pola kalimat yang mampu mengubah pikiran dan perilaku orang lain dengan sengaja, tapi tanpa mereka sadari. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang kita sebut sebagai hipnosis terselubung. Artinya karena terselubung, jadi jangan sampai ketahuan. Seperti itu ya Bapak sekalian. Baik. Nah, apa sih manfaat hipnosis terselubung Bapak sekalian? Yang pertama otomatis meningkatkan persuasi ya, yang tadinya nggak dekat jadi dekat, yang tadinya sifatnya ibarat uh, memberikan tugas gitu ya, ini sifatnya persuasi, mengajak seperti itu ya. Tadinya kan memerintah gitu ya, nah ini sifatnya mengajak, persuasi. Kemudian mengatasi hambatan dalam komunikasi ya, kalau misalkan sama istri, ada nggak Bapak Ibu sekalian sama pasangan agak kikuk selama ini, ada jarang bercandaan lagi, ada nggak? Pasti nggak ada yang mau ngaku ya. Jadi kalau sama pasangan dekat, sama anak, udah mulai jaim Bapak Ibu sekalian, nah ini perlu nih.
perlu menguasai konsep hipnosis terselubung gitu. Kenapa? Kita dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi. Wah, lagi diem-dieman. Kalau lagi diem-dieman, langsung dipeluk aja. Keburu jam 10. Pak Syarif, terkategori apa orang yang tidak mau mengingat masa lalu, baik yang indah maupun yang kelam? Baginya intinya hidup adalah saat ini dan masa depan. Gitu ya. Oke, jadi tergantung ya, tergantung pandangan ya Pak Syarif ya. Ada orang yang dia nggak mau mengingat-ingat masa lalu gitu ya. Saya pengennya melihat masa depan. Nah, selama masa lalunya itu bersifat untuk mengingatkan siapa dirinya, agar dia tidak bersifat sombong, nggak bersifat apa, ya dia biar dia sifatnya adalah lebih rendah hati dan lain sebagainya, maka otomatis kita perlu mengingat masa lalu kita. Jadi kalau misalkan uh, agak sulit kalau kita melupakan masa lalu, contohnya misalkan saya misalkan ya, ke anak yang terakhir, itu mungkin nggak begitu dekat sama kakeknya gitu, karena kakeknya udah meninggal seperti itu. Nah, disitulah kita perlu cerita masa lalu, ya. Cerita tentang siapa sih papahnya papa gitu ya. Nah, itu kan masa lalu. Nggak mungkin kita kalau anak bilang, kakek itu siapa? Udah, nggak usah ingat-ingat kakek ya. Uh, kita tetap fokus ke masa depan kan nggak juga. Gitu. Jadi kalau kategori apa kita nggak melabelkan ya Bapak Ibu sekalian, tapi sebaiknya kita tetap mengingat masa lalu, tapi yang positif aja ya. Jangan, oh saya inget tuh tetangga yang itu ngeselin banget, nah itu yang boleh dilupakan tuh. Jadi hal-hal yang negatif lupakan aja tuh Bapak sekalian, nggak perlu lah gitu ya. Nah kita hanya fokus untuk masa sekarang dan masa depan. Kalau misalkan kaitannya dengan hal yang negatif, tapi kalau kaitan dengan masa lalu yang positif itu harus diingat terus. Orang tua kita pernah rela untuk nggak makan gara-gara misalnya jatah kita buat beli mainan kali seperti itu ya Bapak sekalian. Tapi orang tua kan nggak cerita hal yang seperti itu. Baik, manfaat hipnosis terselubung yang ketiga adalah merubah mindset Bapak sekalian. Jadi kalau misalkan istri negatif thinking terus, ini dikasih 7 jurus hipnosis terselubung Bapak sekalian. Itu nanti lama-lama mindsetnya berubah gitu ya. Kemudian manfaat yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan diri. Nah, yang tadinya nggak pede jadi lebih pede. Kenapa? Karena kita mempunyai strategi untuk berkomunikasi secara terselubung ke pikiran bawah sadar orang lain. Jadi lebih pede lah. Yang tadinya nggak berani deketin pasangan dengan hipnosis terselubung, makin hari pasti makin yakin dengan pendekatan dengan pasangannya seperti itu. Kemudian manfaat yang kelima, ada membangun koneksi bawah sadar. Seringkali Bapak Ibu sekalian, kita berkomunikasi itu secara sadar. Kita komunikasi ke istri, ke anak. Tapi kita melupakan sebenarnya ada sebuah komunikasi antara bawah sadar kita ke bawah sadar orang lain. Nah, itu yang kita sebut sebagai koneksi bawah. Ini yang kita lupakan Bapak sekalian. Kita hanya yang secara alami, secara bawah sadar, yang kita terlalu asik dengan urusan-urusan aktivitas sehari-hari kita. Wah, ini udah ada pertanyaan-pertanyaan nih. Wah, ada. Kalau dari garis keturunan orang tua, Bapak menurunkan garis entitas gimana itu, Master? Menurunkan garis entitas. Oke, otomatis Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita uh, kita punya uh, kita punya bapak ya, punya bapak, punya orang tua, maka sebenarnya apapun yang orang tua
ibarat pemikiran, kemudian karakter, sifat, ini sebenarnya bisa diturunkan secara otomatis, tapi kembali lagi ke faktor-faktor lingkungan yang ada di sekitar kita. Artinya apa? Artinya sifat-sifat positif itu diturunkan dan negatif itu bisa dihilangkan sesuai dengan uh, lingkungan kita. Jadi ada faktor-faktor lain nih Bapak sekalian, gimana nggak serta merta garis entitas itu langsung turun juga enggak gitu. Jadi kayak misalkan orang tuanya seniman, anaknya bisa juga enggak gitu ya. Orang tuanya jago jago piano, anaknya juga belum tentu jago piano. Karena anaknya dari kecil juga nggak dilatih untuk main piano juga bisa seperti itu. Tetapi ada juga yang orang tuanya udah udah ngelarang-larang dia main gitar, main piano, toh anaknya tiba-tiba jadi pemusik juga ada juga seperti itu ya. Nah ini nanti yang kita sebut sebagai bagian dari memori bawah sadar. Itu nanti kita akan bahas di kelas yang lain Bapak sekalian, gitu ya. Oke, sekarang manfaat hipnosis terselubung yang keenam adalah meningkatkan kesadaran diri. Ini penting banget Bapak-Ibu sekalian, karena saat kita melatih untuk berkomunikasi ke pikiran bawah sadar, kita bisa berkomunikasi secara tidak langsung ke pikiran bawah sadar. Jadi kenapa disebut meningkatkan kesadaran diri? Nih, uniknya Bapak sekalian, di kelas hipnosis terselubung nanti ada teknik yang namanya hipnosis jarak jauh. Nah, ini yang unik ya Bapak sekalian ya. Nanti ada saya jelaskan di kelasnya ya, di kelas Kamis dan Jumat Bapak sekalian. Nah, ini yang dapat meningkatkan kesadaran diri kita atau kita sebut self awareness gitu ya. Baik. Oke, ini sambil saya mau sorry, Bapak Ibu sekalian, suara saya putus-putus sekarang. Tadi agak putus-putus ya. Sekarang monitor Mas Sopan, Ya, suara putus-putus, saya Pak. aman? Aman, Putus. aman, Master. Aman, aman. Putus-putus ya? Tadi putus. Orang aman. Aman ya sekarang ya? Oke, Aman, aman. terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, Pak Ngasrun, anak saya kok lagi diam seperti nggak suka itu sama orang tuanya. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, saat kita udah mulai mampu melakukan analisa secara cepat gitu ya, nih kenapa sih anak saya yang ini pendiam, yang ini eh, banyak berbicara, yang ini kayaknya kok mukanya rada kayaknya ada bermasalah. Itu adalah bagian dari teknik eh, memahami hipnosis terselubung gitu ya. Kayak kita dulu ngerengek ke orang tua, nangis, kemudian tiba-tiba jadi baik gitu ya. Pasti ada sesuatu, ada visi dan misi. Begitu juga itu Pak Ngasrun, ada apa nih kok diam nih gitu kan. Itu tugasnya Pak Ngasrun ngobrol secara tidak langsung gitu ya. Ini gimana caranya kan gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai hipnosis terselubung. Bagaimana kita bisa menggali sebuah informasi di mana kita pengen tahu akar dari masalah atau kita pengen tahu inti dari masalah uh, orang yang ada di depan kita. Itu ya, Pak. Pak Ahkam, sejauh mana pengaruh situasi dan kondisi kita dan lingkungan mempengaruhi hipnosis terselubung, misalkan suara jarak antara objek dan hipnosis. Ya, nanti pakai jurus hipnosis terselubung jarak jauh, Bapak sekalian ya, pakai hipnosis jarak jauh. Ya, dan itu kan ada istilah gini ya, kalau kita menggunakan komunikasi sadar, maka otomatis komunikasi itu akan terbatas ruang dan waktu. Artinya perlu media ruang atau perlu media waktu di situ ya Bapak sekalian. Jadi kalau kita, ini kan saya berbicara dengan Bapak Ibu sekalian, ini ibarat nggak ada batas nih, karena tapi kita tetap butuh Putus, ruang. Pak. Ruangnya itu salah satunya adalah media Putus-putus, Mas Bram. Zoom, waktu yang, halo, halo, putus ya, oke, halo satu, udah, Sudah lancar sekarang, Master. Lancar. oke, Ya. sorry, Ya, udah. Nih, udah ya, oke. Jadi saat kita berkomunikasi dengan pikiran sadar, otomatis kita terbatas ruang dan waktu. Tapi kalau kita berkomunikasi secara bawah sadar, ini sebenarnya kita nggak butuh ruang dan waktu, Bapak sekalian. Jadi
saya bisa berkomunikasi saat Bapak Ibu sekalian nanti tidur gitu ya. Atau misalkan saya mau komunikasi ke anak saya saat anak saya tidur dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan kalau konsep kita menggunakan pikiran bawah sadar. Karena pikiran bawah sadar itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kira-kira seperti itu ya, Bapak sekalian. Oke, apakah hipnosis terselubung itu sama dengan komunikasi dengan pikiran bawah sadar? Sama, ya. Jadi hipnosis terselubung itu adalah kita berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar, hanya saja maksud dan tujuan kita nggak kita sampaikan mau ngapain kepada lawan bicara kita. Jadi contohnya gini, Pak, saya mau hipnotis Bapak, tapi Bapak jangan tahu ya, kan nggak gitu kan. Tapi kita ngobrol-ngobrol aja, ya. Tiba-tiba kita bisa masuk ke pikiran bawah sadar orang yang kita hadapi atau orang kita ajak bicara. Gitu ya kira-kira Pak Imam. Tapi sekali lagi ya, hipnosis terselubung itu sifatnya bisa terplanning. Artinya gini, saya mau bicara sama Pak Imam Supardi. Sekarang bicara iya, tetapi komunikasi bawah sadar dengan Pak Imam Supardi nggak serta-merta saya lakukan sekarang. Tapi saya bisa melakukan jeda waktu. Saya ngobrol apa sama Pak Imam Supardi sekarang. Besok saya mau planning apa, besok saya melakukan apa lagi, sampai Pak Imam Supardi nanti itu akan nyaman sama saya, akan mau apa yang saya inginkan akan diokekan dengan oleh Pak Imam Supardi. Jadi agak beda ya Bapak sekalian. Jadi nggak kayak yang di jalan-jalan itu ya langsung eksekusi, tidak. Ini kita bagaimana kita berstrategi, nggak hari ini nggak berhasil misalkan gitu ya, tapi hipnosis terselubung itu akan terus bekerja bagus sekalian sampai apa yang kita inginkan terwujud. Contoh misalkan, saya masih muda mau deketin, saya mau mendeketin seseorang, anggap aja namanya S gitu ya, namanya misalkan Santi gitu ya misalkan, kamu mau nikah sama saya? Atau nah, Santi, saya mau nikah sama kamu, kan enggak bagus sekali. Tapi hipnosis terselubung itu punya planning ya, punya step, punya mekanisme, punya cara yang dimana terselubung, dimana Santi, saya kenalan dulu sama Santi, saya tahu Santi itu siapa, kemudian saya tahu gimana Santi kira-kira dia suka tipe cowok yang seperti apa, di situ saya masuk sebagai cowok yang dia sukai, dan saya ajak dia perlahan-lahan sampai saya tahu banget siapa Santi, dan saya tahu Santi itu bagaimana cara menaklukkan Santi. Kan kira-kira seperti itu ya Bapak sekalian. Itu yang kita sebut hipnosis terselubung, tanpa Santi terasa bahwa saya maksa dia, gitu ya, untuk bisa tanda kutip maksa tuh tanda kutip gimana menciptakan Santi jadi jatuh cinta, kira-kira seperti itu ya Bapak sekalian. Ya, itulah yang kita sebut sebagai hipnosis terselubung. Bu Endang, apakah hipnosis terselubung jarak jauh sama seperti telepati? Agak beda ya, nanti bukan telepati Bapak sekalian, tapi ini alami ya, bukan telepati, ini alami. Apakah hipnosis terselubung ini hanya untuk person to person atau bisa ke banyak orang? Hipnosis jarak jauh bisa one to many, bisa one to one, bisa one to many, bisa satu ke banyak orang bisa. Master, apakah kita harus melakukan pengkondisian untuk mendukung comfort? Ya, secara alami kita nanti perlu melakukan pengkondisian persis seperti di level 1. Iya, karena ini hipnosis Bapak Ibu sekalian. Hanya saja ada hal-hal yang malah kita hindari. Kalau di L1 kan kita membuat seseorang itu misalkan tutup mata Anda. Jadi orang itu jadi nggak nyaman sama kita, bisa jadi seperti itu ya. Tetapi yang kita hadapi kan istri kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, tetangga yang dekat-dekat gitu ya. Nah, disitulah proses mekanisme hipnosis terselubung itu harus Bapak Ibu sekalian lakukan gitu ya. Jadi do dan don't gitu ya. Ada yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Seperti itu. Pak Rangga, diajak ngobrol itu dengan kecepatan yang lambat, intonasi yang halus, ngobrolnya santai aja, biasa aja. Jadi kalau misalkan Pak Rangga dengan gaya bahasanya cepat, ya cepat aja. Jadi jangan sampai ketahuan tiba-tiba kok Pak Rangga ngomongnya lambat ya, kan jadi orang
curiga gitu. Ini nggak boleh, biasa aja. Tapi ada sebuah pola yang memang harus dilatih di situ. Harus diingat-ingat. Pola yang memang perlu dipraktekkan sehingga paham banget, oh ternyata gini loh. Oh ternyata kalau menggunakan kata ini orang jadi lebih fokus sama kita dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya Bapak sekalian. Nah, di mana cover hipnosis ini uh, datang gitu ya, atau siapa sih yang mengidekan cover hipnosis atau hipnosis terselubung ini Bapak Ibu sekalian? Gitu. Ini yang perlu kita pahami gitu ya. Yang pertama, konsep dari cover hipnosis ini kita perlu mengenal atau mengingat bapak dari hipnosis itu sendiri. Namanya Dr. James Braid, Bapak-Ibu sekalian. Beliau adalah pencipta kata hipnosis. Nah, konsep James Braid, Bapak-Ibu sekalian, adalah dikenal dengan fiksasi mata. Artinya apa? Artinya mata itu sebagai jendela dalam menghipnosis. Ya. Jadi kalau misalnya kita balik, Bapak sekalian, saat Bapak Ibu sekalian tidak fokus, tidak memperhatikan, tidak membuat nyaman lawan bicara Bapak Ibu sekalian. Contoh aja, saat kita ngobrol, mata kita ke atas, ke bawah, ke samping-samping, kan orang jadi nggak nyaman. Di situ kata James Braid, ya udah, orang jadi males ngomong sama Anda gitu. Karena apa? Anda nggak fokus sama dia gitu ya. Nah, itu salah satu kata kunci cover hypnosis ada di situ. Jadi cover hypnosis di saat kita ngobrol sama orang gitu, berbicara, ya udah kita perlu perhatian sama dia. Kita nggak sambil WhatsApp-an, nggak sambil chattingan, enggak gitu. Kita benar-benar fokus sama lawan bicara kita, tetapi nggak melotot itu tidak. Ya biasa aja, ngobrol biasa tapi memperhatikan. Yang kedua adalah Milton Erickson, Bapak sekalian. Milton Erickson itu Bapak hipnoterapi dunia. Beliau menemukan konsep yang namanya trans-auto-hypnotic spontan dan komunikasi nonverbal. Kalau tadi James Braid sudah bisa melihat pergerakan mata gitu, kalau matanya tuh fokus, maka otomatis dia akan nyaman gitu. Tapi Milton Erickson dia mengembangkan lagi berbagai komunikasi nonverbal. Contohnya misalkan dari gerak tubuh Bapak Ibu sekalian, dari raut wajah, dari tarikan dan hembusan nafas itu akan terlihat apakah Bapak Ibu sekalian mau serius atau tidak waktu berbicara sama orang lain. Begitu juga ada yang namanya trans auto hypnotic spontan. Kita tiba-tiba punya kata-kata yang tepat yang cocok untuk lawan bicara kita. Kita punya kosakata yang tepat yang sesuai dengan lawan bicara kita. Jadi, saat Bapak Ibu sekalian ngedekatin calon istri, calon suami, misalkan seperti itu, maka otomatis kita dapat aja idenya, kita dapat inspirasinya, kita dapat enlightenment lah kira-kira seperti itu. Itu versi Milton Erickson, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita komunikasikan benar-benar nyampe ke pikiran bawah sadar dalam bicara kita. Kira-kira seperti itu ya, Bos. Oke. Ini waktunya, Mas Sopan, masih ada waktu ya? Ya, masih Oke, ada Master, silahkan. sedikit ya. Bapak Ibu sekalian, masih sedikit lagi, boleh Bapak sekalian nanggung ini? Masih boleh ya? Masih semangat ya Bapak sekalian ya? Boleh, masih semangat. Banyak boleh. Jam 11, Master. Sebelum kita tanya jawab ya Bapak sekalian. Oke, 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari hipnosis terselubung. Pertama adalah kita tentukan maksud tujuan ya Bapak sekalian. Karena hanya kita yang tahu maksud dan tujuan kita untuk menghipnosis secara diam-diam atau secara tidak langsung tadi. Yang pertama, contoh misalkan kita gimana sih caranya biar ditraktir sama dia? Gimana sih biar dia suka sama saya? Misalkan seperti itu. Itu adalah kita harus tentukan nih, ngapain sih? Kalau tidak, Bapak-Ibu sekalian, nggak usah pakai hipnosis terselubung. Buat apa gitu ya? Sama istri baik-baik saja, sama anak baik-baik saja. Baru-baru ini kok istri nggak enak ya diajak ngobrol ya? Kok istri kira-kira jauh ya? Kok istri gitu? Maka kita udah mulai gunakan teknik hipnosis terselubung untuk mengembalikan biar lebih hangat, biar lebih kembali akrab lagi dan lain sebagainya. Gitu. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah tentukan emosi. Jadi kalau tadi kita hanya tahu tujuannya, tapi kita harus tentukan
emosi mau apa nih? Mau bikin orang jadi bahagia, mau jadi senyum, mau jadi tenang, atau mau jadi bingung, mau jadi dia marah, atau dia takut, dia sedih, dia cinta, dan sebagainya. Seperti itu ya, emosinya harus kita tentukan. Yang kedua baru perilaku. Yang ketiga perilaku, bagus sekali. Perilaku mau ngapain gitu. Biar jadi lebih peduli, biar nanti dia bisa ngelamar saya gitu ya, atau biar dia bisa beli barang saya, biar bisa balas telepon saya dan lain sebagainya. Itu perilakunya tentukan. Jadi tentukan saat kita melakukan hipnosis terhubung, kita harus menentukan yaitu faktor-faktor ini, Bapak sekalian. Dan yang keempat ini adalah kata kuncinya. Kita hanya bisa melakukan hipnosis terselubung kalau kita berhasil menjalin sebuah kedekatan. Kalau kita tidak menjalin sebuah kedekatan, maka hipnosis terselubung ini akan sulit untuk dilakukan. Jadi kata kuncinya satu nih Bapak sekalian nih dari banyak ini, yaitu kita perlu menjalin sebuah kedekatan. Seperti itu. Kan sama istri udah dekat, ya udah aman artinya Bapak sekalian. Loh, sama anak kan udah dekat, itu artinya aman. Tapi pertanyaannya kalau sama orang yang baru, itu gimana cara hipnosis? Buat jadi dekat dulu. Ya, jadi kalau yang udah deket-deket tuh aman tuh, Bapak. Tapi yang belum kenalan, ya kenalan dulu. Nah, teknik kenalannya itu seperti apa di kelas hipnosis terselubung, Bapak. Oke. Nah, yang poin kelima, Bapak Ibu sekalian, baru kita perlu pilih strategi apa yang tepat. Gitu ya, Bapak sekalian. Jadi di kelas hipnosis terselubung di hari Kamis dan Jumat, kita akan bahas 7 strategi hipnosis terselubung yang tinggal atau mudah dipraktekkan ya oleh Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Baik, nah ini contohnya Bapak sekalian. 5 menit lagi lah, 5 menit lagi. Ini materinya makin kesini makin terus sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, 5 menit lagi. Ya, jadi ini tips ya Bapak sekalian, bisa dipraktekkan langsung ya setelah kelas ini, silakan dipraktekkan. Jadi kita perlu melatih membangun sebuah kedekatan karena ini adalah kata kunci utama dari hipnosis terselubung gitu ya. Nah, yang pertama Bapak sekalian, kalau misalkan kita baru ketemu sama orang yang dekat gitu ya. Orang yang baru dan kita mau dekat dengan dia. Istilahnya kita akan membuka sebuah pertanyaan yang santai, yaitu dengan pola yang ini, Bapak sekali. Pak, Bu, hobinya apa? Nah, jadi kalimat hobinya apa itu yang paling mudah untuk dijawab. Ya, jadi apapun hobinya nggak masalah, Bapak sekalian. Tetapi yang penting dia mau menceritakan hobinya. Pertanyaannya sekarang, kenapa tanyanya hobi, gitu ya? Karena hobi kalau dia mau jawab, artinya dia mau menceritakan terhadap masa lalunya. Yang pertama, dia mau ceritakan terhadap pengalamannya. Saat dia cerita hobi saya naik sepeda, dulu waktu kecil saya suka sepeda. Dulu waktu kecil saya juara lomba sepeda. Dan seterusnya. Maka otomatis kita siap untuk komunikasi ke pikiran bawah sadar lawan bicara kita. Sesederhana itu Bapak sekali. Gitu ya. Tapi kunci pembukanya ada di bagaimana kita melatih untuk membangun kedekatan. Oke, pola kata yang kedua adalah, oh iya, kalau boleh tahu aslinya dari mana. Saat orang yang kita tanya, dia menjawab, asli saya dari Jawa. Jawa mana Pak? Jawa Timur. Jawa Timurnya di mana Pak? Di Surabaya. Oh gitu Pak. Wah, dia cerita tentang masa kecilnya di Surabaya, dia cerita tentang SD-nya, SMP-nya di Surabaya, maka otomatis kita secara tidak langsung udah masuk ke dalam pikiran bawah sadar lawan bicara kita. Seperti itu ya Bapak sekali. Oke. Kemudian pola kata yang saat dia cerita dulu artinya dia mau nggak mau kita paksa ya, tanda kutip kita paksa untuk mengingat.
meregress ke masa lalunya. Ini adalah salah satu strategi gimana lawan bicara kita masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya tanpa dia sadari sebenarnya dia lagi mengakses si pikiran bawah sadar yang sebenarnya ditutup dengan yang namanya filter mental. Tapi dengan kita bertanya itu dan kita gali terus tanpa disadari, dia membuka filter mentalnya, Bapak sekali. Gitu ya. Kemudian pola kata yang keempat adalah ngomong-ngomong makanan kesukaan ibu kecil apa. Ya, ini pola membangun kedekatan, membuka gerbang pikiran bawah sadar dengan dipaksa untuk apa? Untuk merasakan kembali sebuah perasaan, Bapak sekalian. Sebuah momentum di mana suka ada bendanya namanya makanan, kemudian suruh flashback ke masa kecil. Jadi udah 3 jurus nih Bapak Ibu sekalian. Yang kalau dia jawab dan dia bisa curhat bahwa dia dulu suka dengan yang namanya nasi campur jagung gitu ya. Maka otomatis kita sedang akses ke pikiran bawah sadar gitu ya. Bagaimana cara menghipnosis jarak jauh, misalkan lewat telepon. Kalau lewat telepon ya nggak jarak jauh sebenarnya, namanya komunikasi biasa. Jarak jauh tuh pokoknya nggak lewat telepon. Wah, sering ya Bu Yun. Tanya master, kalau anak dinasihati ortu nggak jawab, kurang enak hati, gimana hipnosisnya? Nah, pakai hipnosis terselubung gitu ya. Artinya apa? Kan kalimatnya dinasihati, artinya anak kan nggak suka dinasihati. Kita pakai apa sih? Kalimatnya bukan dinasihati. Kalimatnya adalah anak diberikan inspirasi ya gitu ya. Atau anak dimotivasi. Ya, bagaimana sih caranya anak dimotivasi? Jadi kalau udah dinasihati itu kesannya kita orang tua itu anak di depan kita tuh anak kecil. Nah, kita yang kuasa, dia nggak kuasa. Caranya apa? Caranya Pak Nasrun turunkan derajat orang tua jadi setara dengan anak-anak. Ya, jadi caranya gimana? Ajak anak kita main game dulu. Kalau misalkan saya tanya ya ke banyak klien gitu ya, Pak, Bu, kan dia komplain, Pak, Master, anak saya tuh suka main game, dia kecanduan game gitu. Ada nggak Bapak sekalian di sini anaknya kecanduan game? Ada nggak? Yang anaknya kecanduan game jadi nggak mau belajar gitu, ada nggak Bapak sekalian? Ada yang anaknya kecanduan game gitu, ada kecanduan game nggak mau belajar, komplain gitu ya. Nah, pertanyaan sederhana gitu ya. Pak Nasrun tuh, Pak Imam. Nah, sekarang PR-nya dulu nih, Pak Nasrun. Pak Nasrun kan sebagai orang tua punya anak gitu ya. Anaknya kecanduan game gitu ya. Sekarang, apakah pernah Pak Nasrun, Pak Imam, Bumia, pernah nggak Bumia jadi anak kecil dulu nih? Nikmati main game tuh enak banget. Kan gitu. Wah, tapi saya nggak suka game loh. Karena jadi orang tua. Coba jadi anak. Suka dia main game gitu. Jadi kita posisikan dulu, setara dulu tuh. Bagaimana menikmati game. Nah, gimana kita mau kasih inspirasi kalau misalkan kita nggak tahu bahwa game tuh enak banget gitu kan. Kita bisa nyuruh-nyuruh, nggak boleh main game, nggak boleh main game. Gimana gitu ya. Nah, sehingga apa? Orang tua belajar tuh, oh ternyata namanya Genshin Impact tuh enak banget gitu ya. Namanya Counter Strike tuh enak banget ya. Bisa cerita gitu ya. Nah, itu bisa mainkan 1 game, 2 game gitu ya. Sedangkan anak kita mungkin bisa sampai game over gitu ya. Kita nggak apa-apa. Game pertama, game kedua aja. Gitu. Tapi kita tahu, oh namanya Roblox tuh kayak gini. Namanya Minecraft tuh begini. Saya cerita gitu. Sehingga apa? Kita bisa deket dengan pola pikir anak. Jadi kalau misalkan kita ngasih tahu ya sederhana. Kak, main Genshin Impact-nya tar dulu gitu ya, sholat maghrib dulu. Gitu. Dan nanti ada pola-polanya ya Pak Ustaz. Gitu. Oke ya, jadi PR-nya yang anaknya kecanduan game, tugas Bapak Ibu sekalian belajar. Ini game apa yang lagi dimainkan sama anak kita. Gitu ya. Gimana cara main gamenya? Minta belajar sama anaknya. Oke ya. Seperti itu ya. Itu PR-nya dulu gitu ya. Jadi
anaknya nih kaget, "Loh, kok tumben nih orang tua gue pengen main game," gitu. Iya, nanti lama-lama dia asik tuh, kemudian udah, nanti nurut deh, Bapak-Ibu sekalian. Iya. Nah, Mia kalau anak suka Roblox sama Sakura, ya mainin juga bareng, ya. Bareng itu, apa, Roblox-nya barengan tuh. Depan anak, belakangnya Mia, gitu. Ya, mainin satu game aja. Nanti saat kita udah posisinya udah sama, di situ peran kita. Kak, wih Kak, udah, oh sip, wow, keren banget ya Kak. Dah, sambil dikasih inspirasi. Dah, habis ini kita belajar Kak, gitu ya. Oke, gitu. Kan gitu tekniknya ya. Jadi kita samakan dulu. Ini yang kita sebut membangun kedekatan Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian yang bisa disaringkan untuk malam hari ini. Mungkin nanti kita bisa jika ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu sekalian. Kita ada di hari Kamis dan Jumat ya, Kamis, Mas Jumat. Opan ya. Betul. Jadi kalau nanti Bapak-Bapak sekalian kita, nah ini ya Bapak sekalian ya. Nah ini maaf Master, yang offline udah ada ya? Offline-nya belum ada. Kita online. Ya, baik Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan bisa raise Silakan. hand atau langsung unmute mic-nya ya Bapak Ibu ya. Kita berikan 3 kesempatan penanya di sesi ini. Silakan Bapak sekalian yang mau ditanya. Tanya Master sebentar. Kalau Oh. misalnya kita Siapa nih? tadi Ya. yang saya tanyakan di chat itu kan bagaimana kita menghipnosis orang jarak jauh misalnya lewat telepon gitu ya. Ya. Itu kan harus menjalin satu kedekatan ya, kedekatan dulu gitu. Nah, gimana dong Ya. caranya menjalin kedekatan kalau kita misalnya belum kenal gitu? Ya, itu tadi Bu Yun. Kita masuki ke pikiran bawah sadar melalui tadi. Tanyakan dulu hobinya. Nanti lama-lama dia kan curhat tuh Bu Yun. Saat dia curhat, otomatis jadi dekat. Misalkan Bu Yun hobinya apa? Bu Yun kan gitu. Nanti Bu Yun jawab kan hobinya apa. Nah itu terus ya. Jadi jangan kesannya kayak diinterogasi. Nama siapa? Lahir tanggal berapa? Lahir di mana? Nggak gitu kan Bu Yun kan. Ya, jadi gimana Bu Yun bisa memasuki pikiran bawah sadarnya melalui misalkan pertanyaan hobinya apa, dulu sekolahnya di mana. Gitu. Seperti itu ya. Oke. Baik. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Bu Yundaru pertanyaannya. Ya, ini Ada coba lagi sekalian. saya baca di chat dulu. Menarik, sayang suaranya putus-putus. Kalau mau ikut kelas online terganggu. Ya, jadi begini, mohon maaf Pak Koko ya. Ya, Pak Koko, jadi untuk di setiap kelas online-nya kami ada rekamannya Pak Koko. Nah, Ya. jadi biasanya di rekamannya itu lancar Pak Koko. Walaupun soalnya untuk suara putus-putus ini tergantung dari koneksi internet kita juga. Nah, jadi saya yakin nih besok kalau Bapak Ibu menonton ulang tayangan rekaman dari kelas ini, pasti suaranya akan lancar jaya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu silakan, ada lagi yang mau bertanya? Nah ini terkait Saya Master, mau tanya. silahkan. Bapak Labil ya? Siapa nih? Ya, kalau mau Ya. apa sudah pendekatan itu biasanya kita yang perlu kita hipnosis itu apa tuh? Mengenai apa tuh? Iya Pak, Labil. Gimana Pak? Diulang Pak Labil, suaranya putus-putus Pak. Diulang. Kalau udah pendekatan. Kalau udah pendekatan ya. Itu biasanya kita mau hipnosisnya apa? Bagaimana caranya? Oh ya. Oke, nih Pak Labil. Saat Ya. Pak Labil misalkan sudah melakukan pendekatan ya Pak Labil ya, maka Pak Labil bisa memilih nih mau mengeksekusi dengan teknik 7 ini ya. Misalkan Pak Labil mau menarik perhatiannya dia biar bisa ditraktir makan siang gitu ya. Nah itu kita bisa menarik perhatian pakai teknik pertama. Atau Pak Labil mau dia mengunci ya. Biar Pak Labil jadi di mata dia jadi baik banget orangnya kan gitu bisa juga. Namanya teknik mengunci seseorang. Nanti diajarin di kelas
Kamis Jumat nih. Atau Pak Labil mau ngasih perintah, tapi perintahnya terselubung. Gitu kan. Jadi nggak kesan kayak bos ngasih perintah ke bawahan gitu. Nah ini kita pakai teknik memberikan perintah. Atau kita bisa memberikan jangkar emosi itu, biar nanti Pak Labil dikenang terus. Mau tidur ingat Pak Labil, bangun tidur ingat Pak Labil, mau makan ingat Pak Labil, coba Pak. Nah ini yang kita sebut sebagai teknik anchoring. Kalau dulu kan katanya, oh jangan-jangan gue diguna-guna, enggak, pakai teknik anchoring. Jadi keinget terus. Anchor ya, Pak. Gitu. Iya dong, nah itu tekniknya. Tapi dibuka dulu dengan tanpa Pak Labil terlihat kalau Pak Labil nih mau menghipnotis dia gitu. Oke, itu tekniknya. Itu Pak Labil ya. Siap. Ya. Terima kasih, Master. Sip, Baik. sampai ketemu Kamis Jumat. Oke. Master, untuk pertanyaan terakhir kita ambil dari chat ya, Master Andri Hakim ya. Oh, boleh. Silakan. Ya, Ya, gimana nih? jadi ini kayaknya ada satu pertanyaan yang menarik nih, Master. Ya. Izin bertanya, Yes. Master, bagaimana penerapan hipnosis terselubung dengan siswa berkebutuhan khusus? Metode atau pendekatan seperti apa yang perlu kami sebagai guru berikan treatment ke anak tersebut? Ya, Bapak sekalian, yang namanya manusia itu punya keunikan di mana manusia itu ada hardware, ada software. Saat seseorang memiliki kebutuhan khusus, maka otomatis dia terlihat secara hardware mungkin kurang optimal, mungkin secara software juga kurang optimal. Tetapi kembali lagi kepada bagaimana kita menyikapinya itu. Kalau misalkan seorang guru dia kurang sabaran, dia stres, dia tertekan, dia kurang tulus, maka otomatis si bawah sadar dalam bicara Bapak Ibu sekalian juga mengalami hal yang sama. Jadi artinya teknik hipnosis terselubung adalah bagaimana kita melakukan pendekatan secara optimal ke dalam pikiran bawah sadar dari lawan bicara kita, artinya ke pikiran bawah sadar dari siswa yang berkebutuhan khusus itu. Mungkin bisa menggunakan teknik keempat, bisa. Mungkin kita bisa sering-sering menggunakan teknik ketujuh dengan membingkai dengan metafora, bisa. Seperti itu, Bapak sekalian. Tapi minimal at least kita bisa mengunci ya klien atau mengunci peserta atau siswa dari berkebutuhan khusus itu dengan teknik namanya labeling gitu ya. Terkadang kita lupa Bapak sekalian melabelkan anak kita dengan kata bodoh, kata bego, kata nggak rajin dan lain sebagainya. Itu adalah label yang seringkali kita kelepasan mengucapkannya. Begitu juga nanti saat misalkan eh, kita sebagai pendidik gitu ya nggak sabaran gitu ya, kan kita juga kadang-kadang emosionalan kepada diri kita sendiri. Nah itu yang terkadang mengunci diri kita dan kita nggak bisa keluar dari apa yang kita kunci secara mandiri oleh diri kita sendiri. Sebenarnya itu yang kita bahas di konsep rahasia hipnosis terselubung. Gitu ya Bapak sekalian. Oke, Ya. mungkin itu Bapak sekalian. Terima kasih atas atensinya untuk malam hari ini. Sampai ketemu di hari Kamis dan Jumat. Dan kita akan bahas 7 teknik rahasia hipnosis terselubung. Oh iya, nanti dapat bonus namanya audio pemrograman diri. Bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri untuk menghipnosis siapa saja Bapak sekalian. Karena kita pede nih. Karena dengan hipnosis terselubung kita siapa aja lah bisa kita hipnosis. Mau anak-anak, orang tua kita gitu ya bebas gitu. Karena terselubung sekali lagi. Baik, Bapak sekalian, saya kembalikan ke Mas Sopan. Sampai jumpa. Baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum Master. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima jadi kasih, bagaimana Mas. Bapak Ibu? Keren kan Bapak Ibu ya untuk Semoga ilmunya ilmu berkah. hipnosis terselubung kita di malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bikin bagi kelas Bapak Ibu, offline, Master. kalau offline belum bisa Bu. Jadi kita sementara ini kita maksimalkan yang offline, maaf kita maksimalkan yang online dulu Bapak Ibu. Nah, jadi bagi Bapak Gimana ya? Kami butuhnya offline. Jadi siap. bisa langsung. Ya, semoga segera bisa offline ya Bapak Ibu ya.
Nah, jadi bagi Bapak Ibu, sekali lagi yang ingin ikut kelas di kelas hipnosis terselubung, Bapak Ibu bisa langsung daftar ke saya Bapak Ibu ya, sebagai admin dari IHC, dan Bapak Ibu bisa langsung chat saya, nomor akan kami share besok pagi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa langsung chat. Dan untuk pelaksanaan sekali lagi untuk hari Kamis dan Jumat tanggal 22 dan 23 Februari 2024. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada yang chat nih. Terima kasih yang baru saja chat. Jadi nanti saya kirimkan form pendaftarannya ya. Nah, jadi cukup sekian untuk malam hari ini Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, kurang lebih 1 jam dari tadi jam 8 malam ya Bapak Ibu ya. Nah, dan juga kepada Master Andre Hakim saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah sharing di malam hari ini kepada alumni kita, baik itu yang baru gabung di IHC minggu kemarin Bapak Ibu. Dan sampai jumpa di kelas ya. Cukup sekian untuk malam hari ini. Saya Opan dari IHC pamit undur diri. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat malam. kasih, Master. Sehat selalu. Waalaikumsalam, Master. Terima kasih, Sehat, Master. bahagia selalu Bapak Ibu sekalian. Master mau Bisa. dapat rekamannya di mana ya? Gimana? Mau dapat rekaman online kita ini di mana ya, Oh, Master? rekamannya besok bisa saya share ya Yang Bapak masih Ibu ya. panen. Oke, siap, Master. Baik. Sampai jumpa di kelas Bapak Ibu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.